Anda kembali di iNews Pagi pemirsa. Seorang pengendara motor marah-marah saat diberhentikan oleh petugas di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat karena berkendara sambil merokok dan tidak menggunakan masker. Sementara di Tangerang, Banten, pengendara yang tidak menggunakan masker dimasukkan ke dalam mobil jenazah. Pengendara motor ini marah-marah saat terjaring razia masker petugas di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pengendara motor kedapatan berkendara sambil merokok dan tanpa kenakan masker. Namun saat terjaring razia, pengendara motor ini tak terima sehingga malah marah-marah. Pada akhirnya pengendara motor ini harus membersihkan jalan sebagai sanksi melanggar protokol kesehatan. Sementara di Tangerang, Banten, pengendara yang tidak memakai masker dikurung di mobil jenazah lengkap dengan keranda di dalamnya. Bahkan salah satu pelanggar ketakutan masuk dalam mobil sehingga diganti dengan membaca Pancasila. Pancasila satu, Tuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sanksi dikurung dalam mobil jenazah dilakukan agar warga yang melanggar protokol kesehatan jera. Pakai masker. Mudah-mudahan dengan rutinitas operasi setiap hari 2 kali ini, semua lapisan masyarakat jera dan akhirnya mematuhi apa yang diharapkan. Diketahui angka kasus COVID-19 di Kabupaten Tangerang terus meningkat pesat. Pemerintah Kabupaten Tangerang akan terus mengkampanyekan protokol kesehatan untuk pengendalian jumlah kasus positif COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam upaya menekan angka penyebaran virus COVID-19, rapid test massal terus dilakukan. Seperti di Pulbus Ciracas, Jakarta Timur, rapid test digelar untuk para awak bus antar kota. Korlantas Polri bersama PT BNI Bank Negara Indonesia kemarin menggelar rapid test untuk para pengemudi dan kondektur bus di Pulbus Doa Ibu Ciracas, Jakarta Timur. Acara dihadiri Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono. Selain rapid test, para supir dan kondektur bus juga diberikan penyuluhan mengenai protokol kesehatan di masa pandemi dan masker serta paket sembako. Petugas juga melakukan disinfektan. Kegiatan digelar dengan protokol kesehatan ketat, menjaga jarak dan cuci tangan. Kakor Lantas Polri mengatakan, titik-titik keramaian orang seperti terminal bus harus diwaspadai, jangan sampai menjadi klaster baru COVID-19. Kerumunan yang banyak di sentra-sentra terminal dan pul-pul ini harus kita sosialisasikan dan harus patuhi mereka supaya mereka tetap sehat. Sangat bagus. Antisipasi buat pencegahan COVID-19, jadi kita tahu bahwa kita itu yakin sehat dan kita bisa menjaga. Diperpanjangnya pembatasan sosial berskala besar hingga Oktober mendatang, masyarakat diminta untuk mematuhi protokol kesehatan saat berkendara baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Kewajiban memakai masker merupakan peraturan yang tak bisa dibantah. Jika melanggar akan ada sanksi denda dan sanksi sosial yang akan dijatuhkan. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Stephen Antoni Patinama, iNews melaporkan. Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta menangkap pelaku pelecehan dan pemerasan terhadap penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Tersangka ditangkap di kawasan Balige Toba, Sumatera Utara. Tersangka pelecehan seksual dan pemerasan penumpang saat rapid test berinisial E dijemput di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta dengan pengawalan ketat. E ditangkap di tempat kosnya di kawasan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Jumat pagi. Tersangka kemudian dibawa ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk diperiksa. Selain tersangka, polisi juga telah memeriksa 15 saksi termasuk korban, rekanan, saksi ahli, dan tempat tersangka bekerja. Sekali lagi berkat bantuan dari masyarakat dan doa dari masyarakat, kita berhasil mengamankan tersangka atas dugaan tindak pidana pelecehan, tindak pidana penipuan, dan tindak pidana pemerasan yang saya yakin masyarakat sudah tahu karena viralnya berita ini. Tersangka EY, tersangka kami amankan di daerah Balige
Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang yang bersangkutan atau tersangka akan kami bawa ke kantor Mapolresta Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta untuk penyidik ambil keterangan. Sebelumnya, oknum petugas medis ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan dan pemerasan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta 22 September lalu. Dari hasil penyelidikan, tersangka terbukti memeras korban. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyayangkan acara dangdut di Kota Tegal. Acara yang merupakan pesta nikah dan khitanan yang digelar oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tegal ini menimbulkan kerumunan yang berpotensi menjadi penyebaran virus COVID-19. Konser dangdut di tengah pandemi yang digelar pada saat hajatan pernikahan dan khitanan anak Wakil Ketua DPRD Kota Tegal ini rupanya sudah mendapat peringatan sebelumnya dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Orang nomor 1 di Jawa Tengah ini juga meminta kepada Wakil Ketua DPRD Kota Tegal untuk menunda acara resepsi karena dikhawatirkan akan banyak dihadiri warga. Namun acara tetap berlangsung dan membuat kerumunan karena adanya hiburan musik dangdut. Tolong dong. Ini Jawa Tengah ini belum bagus ya, penanganan COVID-nya ini masih usaha keras. Sekarang sudah mulai lumayan turun, jangan kemudian ada dibuat dengan sengaja kerumunan-kerumunan sehingga menimbulkan potensi yang membahayakan. Maka ternyata nekat juga. Nah, karena nekat juga, saatnya sekarang kita membuat aturan yang keras. Jangan pernah diizinkan lagi. Sementara itu, penyelenggara acara mengaku telah merencanakan hajatan khitanan dan pernikahan anaknya sejak setahun lalu. Yang mengundang tamu kurang dari 1.000 orang dan telah mengajukan izin mulai dari tingkat RT serta kepolisian setempat. Saya meminta permohonan maaf ya kepada seluruh masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya, utama juga seluruh unsur aparat penegak hukum dan dari unsur pemerintahan. Kami rencana hajat jauh hari ya. Atas digelarnya hajatan di tengah pandemi ini, Wasmat juga mengaku telah dimintai keterangan polisi terkait kronologi dan perizinan. Konser dangdut digelar di tengah pandemi sebagai acara hiburan hajatan pernikahan dan khitanan anak Wakil Ketua DPRD Kota Tegal. Konser di lapangan Tegal Selatan ini dipenuhi ratusan penonton tanpa memindahkan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapasitas pasien COVID-19 bergejala ringan hingga sedang di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet tersisa 20% dari 2.780 tempat tidur. Sedangkan hampir 600 pasien OTG masih bisa diterima RSD Wisma Atlet. Warga positif COVID-19 terus berdatangan ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Sebagian besar warga positif COVID-19 tanpa gejala ini menjalani karantina. Saat ini, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet merawat lebih dari 4.400 pasien positif COVID-19. Sementara kapasitas kamar perawatan semakin menipis. Pengelola Wisma Atlet sudah mengoperasikan 4 tower, yakni tower 4, 5, 6, dan 7, dengan kapasitas hampir 6.000 tempat tidur. Berdasarkan data Satgas COVID-19 di Komplek Wisma Atlet, hingga tanggal 23 September, Tower 4 digunakan untuk merawat pasien tanpa gejala, 527 orang. Sedangkan Tower 5, pasien OTG 1.445 dan sisa tempat tidur hanya 125. Tower 6 dan 7 yang diperuntukkan bagi pasien dengan gejala ringan menuju sedang hanya tersisa 20% tempat tidur atau total 480 tempat tidur. Hanya pasien yang memiliki surat rujukan dari fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik maupun fasilitas kesehatan sejenis yang bisa menjalani isolasi di Tower 4 dan 5 Wisma Atlet. Dengan dioperasikannya Tower 4 dan 5, maka tidak ada lagi pasien tanpa gejala COVID-19 di Jabodetabek yang menjalankan isolasi mandiri di rumah. Hal ini penting untuk memutus klaster keluarga yang ditularkan pasien
yang ditularkan pasien positif COVID-19 kepada anggota keluarga yang sehat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus harian COVID-19 di Indonesia terus melonjak dan mencatatkan rekor. Ya, selain rekor penambahan kasus positif yang mencapai 4.823 kasus, kematian akibat COVID-19 di seluruh Indonesia kini telah menembus 10.000 pasien. Lagi-lagi rekor pecah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Sayangnya rekor yang dicatat bukanlah hal yang patut dibanggakan, melainkan ironi betapa penanganan COVID-19 masih jauh dari kata berhasil. Berdasarkan data 25 September, tercatat 4.823 kasus COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan pasien menyebabkan kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 266.845 orang, terhitung sejak diumumkan kasus pertama 2 Maret lalu. Kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia juga mencatat rekor. Dengan penambahan kasus kematian sebesar 113 kasus, kini total kematian COVID-19 di Indonesia tembus 10.000 kematian, tepatnya 10.218 kasus. Selama bulan September 2020, kasus kematian akibat COVID-19 terus bertambah. Bahkan sejak awal hingga jelang penghujung September, kasus kematian akibat COVID-19 konsisten di atas 100 kematian per harinya. Tak butuh waktu lama, sejak kasus COVID-19 pertama diumumkan di Indonesia, hanya butuh 6 bulan untuk mencapai jumlah kematian sebesar 10.000 pasien. Dengan catatan 10.218 kematian akibat COVID-19, Indonesia kini menempati peringkat ke-17 negara dengan jumlah kematian tertinggi di dunia, di bawah Amerika Serikat, Brazil, India, hingga Meksiko. Bila jumlah kematian akibat COVID-19 tak segera ditangani, maka luasan lahan makam khusus pasien COVID-19 akan terus menipis. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua calon kepala daerah di Pilkada Medan terus bersiap menjelang kampanye. iNews Pagi akan segera kembali.